Lapor, kelas 95, jumlah 29, ayat 29, lengkap, siap mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Laporan selesai. Lanjutkan. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Doa yang mulai. Doa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi. Belajar bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, kita semua. Oke ya. Kali ini Ibu ingin memberikan motivasi sebelum memulai pembelajaran kita. Motivasinya apa? Yaitu bahwa kita sebagai generasi muda penting sekali untuk bisa memahami, membaca yang namanya hikayat. Kenapa penting? Supaya sebagai sarana melestarikan cerita rakyat yang dimiliki oleh Indonesia. Siapa yang pernah membaca hikayat? Tangannya. Yang pernah baca hikayat? Oke, banyak ya. Ini yang angkat tangan nanti belum pernah baca hikayat. Oke. Yang sudah pernah baca hikayat tadi, kalian pernah membaca hikayat di mana? Ayo angkat tangannya. Silakan. Tami Davina. Buku pelajaran. Oke, bagus. Lagi? Di internet, kalau belajar di internet. Kalau di Vanessa? Oh iya, di YouTube. Ada lagi yang lain yang Taruna? Iya, di buku cerita rakyat. Bahwa kompetensi dasar kita hari ini adalah menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca. Ya, kita lanjutkan. Yaitu indikator. Cara yang pertama, kamu bisa membuat sinopsis hikayat melalui pokok-pokok isi cerita hikayat. Yang pertama. Yang kedua, kamu bisa menceritakan hikayat ke dalam kreasi poster cerita dengan memperhatikan pokok-pokok cerita hikayat. Lanjut. Nah, jadi tujuan pembelajarannya namanya model project based learning. Jadi dia project ada proyeknya. Diharapkan kamu bisa menceritakan kembali hikayat yang telah didengar dan dibaca ke dalam kreasi poster cerita dengan memperhatikan pokok-pokok isi hikayat dan nilai estetika secara lisan dan tulisan dengan disiplin, kreatif, tanggung jawab dan juga bekerja sama. Lalu apa manfaat pembelajarannya? Nah, yang pertama adalah kita bisa mengetahui isi dan nilai di dalam hikayat. Yang kedua, kita bisa melestarikan cerita Indonesia, cerita yang ada di Nusantara. Yang ketiga, bisa menambah wawasan sastra kita. Dan yang keempat, melatih kreativitas dan kemampuan kita untuk bercerita. Nah, hikayat apa yang pernah kamu baca? Coba yang pernah kamu baca apa aja? Silakan, apa? Ya, bawah. Kamu Nawas bagus, lagi. Hikayat Putri Hijau ya. Iya, 3 buku yang apa? Jadi banyak sekali hikayat dan teman-teman ini sudah banyak yang membaca. Aku sudah memberikan kepada kalian link video yang bisa kalian akses mengenai materi menceritakan kembali hikayat. Ibu akan putarkan kembali, nanti kalian jelaskan ulang materi yang sudah kalian tonton. Oke? Silakan. Ibu mau kalian menjelaskan tentang cara menceritakan hikayat sampai bisa? Silakan temannya bisa. Nah teman-teman, jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara menulis ulang cerita hikayat. Nah, penulisnya itu dengan menuliskan sebelum cerita dimulai, yaitu cerita ini diceritakan oleh contohnya cerita. Nah, mencari dan mengartikan kata-kata arkaik yang ditemukan. Kata-kata arkaik itu kata-kata Melayu lama atau klasik yang susah dimengerti. Caranya itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia, baik online maupun offline. Berarti kesimpulannya kalau menuliskan hikayat, tulis dulu nama yang jelaskan yang menceritakan ya. Yang kedua, kita cari dulu arti dari kata arti. Artinya bisa di KB ataupun juga menggunakan bantuan Google ya. Tepuk tangan untuk Aisyah. Materi yang kedua. Cara baiknya adalah tidak ada perubahan tokoh, latar dan alur. Jadi maksudnya ini misalnya tokohnya itu Abu Nawas, jangan diganti-ganti namanya cuma Uli. Selanjutnya menyesuaikan urutan strukturnya mulai dari orientasi, rangkaian kejadian dan reorientasi. Jadi maksudnya itu nggak boleh beracak, harus sesuai urutan. Selanjutnya mencatat pokok-pokok cerita yang ada dalam
setiap bagian peristiwanya. Jadi setiap paragraf itu harus ada bagian-bagian yang kita garis bawahi dan mulai mengerti. Iya, jadi kesimpulannya tidak boleh merubah pokoknya, jadi nggak boleh diganti sama nama ini. Padahal benar nggak boleh ya. Lalu yang kedua, strukturnya harus berurut. Dan yang ketiga, setiap paragrafnya ambil pokok-pokok cerita yang pentingnya saja. Oke, paham? Baik, selanjutnya Ibu akan menayangkan video hikayat Putri Hijau. Nah, di dalam hikayat yang ditampilkan nanti, silakan kamu bikin kerangka pokoknya, lalu jelaskan secara bergilir. Ibu akan membagikan LKPD. Kamu nanti di dalam LKPD ini bisa ditulis kerangka pokoknya, ya. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan berbagai objek wisata. Salah satu tempat wisata yang Tadi sudah mendengarkan hikayat Putri Hijau, apakah ceritanya sudah dimengerti? Sudah. Setiap perwakilan dari kelompoknya silakan maju ke depan untuk menceritakan hikayatnya secara bergiliran. Silakan yang menjadi perwakilan maju ke depan. Yang pertama dari deretan yang paling pendek kalau yang paling tinggi. Ya. Nah, ada cahaya hijau ya. Silakan lanjutkan. Cahaya hijau tersebut sampailah di Oke, bagus. Lanjutkan. Setelah itu, Putri Hijau dipesankan kepada ayahnya untuk dimasukkan ke dalam kotak kaca dan Sal karena telah memaksa Putri Hijau untuk menikah dengannya. Aman. Oke, coba silakan komentar penampilan mereka. Hari ini kita mau sedikit senang-senang dulu ya. Biasa? Siap? siap. Oke, siapa yang lagi instrukturnya? Perempuan atau mama? Yang laki-laki? Yang lain berdiri. Berbeda besar, tangannya kecil. Kalau mau yang lain langsung mundur. Tiris, itu namanya. Tiris, itu zaman purba. Dia termasuk binatang karnivora. Kalau lapar suaranya menggema. Kemarin Ibu sudah menentukan kelompok-kelompoknya dan kalian sudah duduk bersama dengan teman-teman kelompok kalian. Dan tugas yang kemarin adalah mencari hikayat. Sudah ada hikayatnya? Sudah. Ibu mau tahu dulu judul hikayatnya. Judul hikayat ini akan menjadi nama kelompok kalian juga. Silakan untuk ketua kelompoknya maju ke depan sampaikan judul hikayatnya. Silakan. Saya Antuara Syarwani, ketua dari kelompok penggemar wayang. Itu. Nama saya Nurul Syakira, saya ketua dari kelompok hikayat Gunung Iya. Saya Davina Syamatia, ketua dari kelompok Abu Nawas dan Botol Nasi. Saya Muhammadiyah, ketua dari kelompok Jakarta. Saya Syaswata, ketua dari kelompok Abu Nawas. Ya, bagus. Jadi, nanti hikayatnya silakan dicari pokok-pokoknya, lalu tuliskan di LKPD dan ceritakan ulang dengan ketentuan yang tadi sudah sama-sama kita saksikan. Ya, bisa? Siap. Jangan lupa di depannya. Oke, sudah semua perhatikan sebentar di sini. Nah, Ibu mau menjelaskan desain proyeknya adalah memakai kertas karton. Mana kertas kartonnya? Ada? Dan Ibu sudah menyuruh kalian untuk membawa gambarnya. Mana gambarnya tunjukkan? Nah, gambarnya ya. Jadi silakan kertas kartonnya dipilih ukurannya, seberapa warnanya terserah kalian yang sudah kalian bawa. Lalu di dalam kertas karton ini yang paling atas itu adalah judulnya. Ya, dia harus lebih besar ukurannya. Boleh pakai lettering judulnya. Mencolok ya warnanya ya. Banyak hikayat, bunga, penting buat variasi gambarnya. Sudah. Nanti masukkan gambarnya itu ada yang paling besar dengan tengah atau gimana? Tidak satu gambar ya. Harus lebih dari 3 gambarnya. Sudah. Boleh masukkan motif-motif. Dan jangan lupa ditulis ulang oleh sebutkan nama-namanya. Dari setelah judul ditulis ulang oleh siapa, lalu baru cerita narasi hikayatnya beserta dengan gambar-gambarnya. Karena poster itu dia harus penuh dengan gambar. Desainnya harus yang menarik. Ya, ini akan kita selesaikan dalam waktu 2 les. Ya, silakan dikerjakan. Nah, ini menurut ada proses menulis.
Ini teksnya luar biasa ya. Ada gambar kembarannya. Ada ditulis ya, tulisan besar bagus. Temanya ini kita teks estetik ya. Gambarnya ada banyak. Lalu juga ada stiker-stiker. Luar biasa ya. Oke semua ya. Bagus, sudah sama-sama bagus kompak ya. Bisa digelarati bagus. Lanjut kelompok yang kedua. Ada gambarnya, ya, gambar bagus di sana. Tulisannya lengkap semua, ada, figurnya ada, bagus. Gambarnya juga ada ya, walaupun gambar kembar ini ya. Bunganya aku kan tadinya kuning-kuning ya. Enak dipandang mata. Bagus, ini bukan untuk kelompok kuning ya. Tulisannya bagus, ada lomboknya ya. Ada batu-batunya, kreatif sekali. Ini nasinya kayaknya ya. Nah, dari sini udah nampak kreativitas kalian, bagus sekali. Warnanya juga bervariasi, gambarnya juga cukup banyak, ilustrasinya mantap ya. Tepuk tangan untuk kelompok menang semuanya yang sangat cantik. Akhirnya tuh dia terbangun dari tidurnya dan dia tersadar bahwa dia cuma mimpi. Nah, saat dia terbangun dia udah nggak bisa lagi tidur. Akhirnya dia melihat teras semuanya. Ada makhluk asing yang masuk ke rumahnya tanpa izin. Kelima adalah Abu Nawas dan Lala, tepuk tangan. Ayat Kemuning. bunga kemuning. Semuanya, lebih tahu ya, kita bisa menceritakan kembali kreativitas ya. Pesan-pesannya apa ini baca teman? Lagi. Oke, bagus sekali. Terima kasih banyak untuk hari ini. Hikayatnya bagus semua. Semoga dengan pelajaran hari ini bisa menambah kreativitas dan juga pengetahuan kalian tentang hikayat. Ya, silakan ditutup. Siap, siap. Apa? Kelas 95, selesai program pembelajaran bahasa Indonesia. Laporan selesai. Lanjutkan. Lagi kita berdoa, doa dimulai. Doa selesai. Istirahat di tempat. Go.